Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah tercurah kepada kita. Satu di antara nikmat tersebut, kita masih diberi kesempatan untuk menunaikan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu di antara kewajiban tersebut yaitu thalabul ilm, menuntut ilmu syar'i. Mudah-mudahan duduknya kita di majlis ilm bisa memberikan manfaat, faidah, mendatangkan keberkahan, dan tentu saja kita harapkan bahwasannya apa yang kita perbuat menjadi amal saleh yang akan memperberat timbangan kebaikan kita kelak di hari kiamat. Ikhwah fiddin a'azakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membincangkan tentang masalah yang mungkin cukup berat. Tidak sebagaimana pertemuan-pertemuan yang telah lalu. Maka pada kesempatan malam hari ini kita ingin mengkaji hal-hal yang terkait dengan gerakan-gerakan yang akan merusak kaum muslimin, dan lebih daripada itu merusak kehidupan berbangsa bernegara, yang bisa meluluh lantakkan negara kesatuan Republik Indonesia dalam proses jangka waktu yang tentu hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Saya katakan bahwasannya gerakan ini adalah gerakan yang sangat berbahaya bagi keutuhan hidup berbangsa bernegara, bagi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa? Karena apa yang insya Allah akan kita bincangkan ini adalah gerakan-gerakan dengan model-model imperialisme gaya baru, penjajahan gaya baru, yang tentu saja ini akan membahayakan kehidupan dan kelangsungan dari
negara kita. Gerakan yang saya maksudkan adalah gerakan liberalisme, gerakan radikalisme, gerakan komunisme, yang semua gerakan ini akan bermuara pada rusaknya tatanan kehidupan di dalam masyarakat kita. Bagaimana tidak akan rusak? Bagaimana tidak akan luluh lantak tatanan masyarakat di dalam negara kita ketika pemikiran-pemikiran bebas, liberal, merusak kehidupan beragama, terkhusus bagi kaum muslimin yang ada di negara kita. Bagaimana mungkin tidak merusak tatanan kehidupan masyarakat di negara kita ketika gerakan-gerakan radikalisme dengan mengatasnamakan Islam atau mengatasnamakan jihad kemudian menjadikan kaum muslimin yang lain ikut terkena getahnya. Bagaimana mungkin gerakan-gerakan yang semacam ini tidak merusak tatanan kehidupan bermasyarakat ketika gerakan komunisme kemudian tumbuh lagi. Gerakan ini menggeliat dengan tanpa disadari oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Tentunya dengan melalui simbol-simbol korinah-korinah yang nampak. Fenomena-fenomena yang bisa kita lihat di dalam kehidupan bermasyarakat di negara kita. Imperialisme yang diwakili misalnya oleh gerakan liberalisme yang mereka pada sekarang ini menamakan dengan jaringan Islam liberal, atau entah nanti besok lusa berganti nama, berganti baju, tergantung situasi dan kondisi. Menguntungkankah atau akan merugikan? Masalah nama adalah masalah yang bisa diganti, bisa dirubah. Tetapi wujud inti daripada pemikiran yang diusung, yang ditebarkan di tengah masyarakat, itu yang perlu kita cermati dan perlu kita waspadai. Satu di antara misalnya pemikiran liberal. Imperialisme sekarang jelas tidak sebagaimana dulu kaum kompeni Belanda misalnya menjajah negara kita, atau pihak sekutu dengan mengerahkan tentara Inggris atau yang lainnya ke negara kita. Dulu yang menjajah negara kita adalah orang-orang yang makannya makan roti dan keju. Warna kulitnya pun bisa kita bedakan dengan warna kulit pribumi, warna kulit kita. Tetapi imperialisme pada masa sekarang justru musuh yang kita hadapi adalah orang-orang yang sama seperti kita. Makan nasi, makan tempe, sayur asam, sama. Warna kulit pun sama. Bahasa yang digunakan pun sama. Tetapi mereka adalah antek-antek imperialisme yang setelah dididik sedemikian rupa, dikader sedemikian rupa dalam bentuk brainwashing, cuci otak, sehingga kemudian akidah mereka menjadi luntur, kecemburuan mereka terhadap Islam pun hilang, dan yang mereka bangga-banggakan adalah apa yang datangnya dari pihak imperialis. Kita bisa lihat bagaimana seorang Nurcholish Madjid yang dulu adalah semasa kuliah orang yang anti barat, tapi kemudian Amerika memahami apa yang diinginkan oleh Nurcholish Madjid. Diundanglah
untuk beberapa hari saja di Amerika. Pulang dari Amerika sudah berubah. Selanjutnya kemudian melalui tes awal lulus, selanjutnya kemudian diberi beasiswa. Dan kita melihat bagaimana yayasan-yayasan seperti The Asia Foundation atau yang lainnya, Fulbright dan yang lainnya, mereka terus menebarkan berbagai biaya beasiswa yang diperuntukkan bagi putra-putra Indonesia. Maka demikianlah keadaannya. Kaum imperialisme tidak menjadikan mereka bersusah payah untuk menjajah negeri kita. Cukup mereka dengan melakukan kaderisasi. Dosen-dosen di perguruan tinggi diberi beasiswa, masuk ke McGill University di Montreal, Kanada, dan pulang kemudian menjadi orang-orang yang tidak jelas pemikirannya. Maka ikhwah fiddin azakumullah, inilah yang sekarang kita hadapi. Kenapa jaringan Islam liberal atau pemikiran-pemikiran liberalisme itu sedemikian membahayakan? Karena sesungguhnya ketika pemikiran ini dikembangkan, ketika pemikiran ini kemudian ditebarkan meracuni kaum muslimin, maka pemikiran liberalisme ini akan menimbulkan daya imun yang ada pada diri kaum muslimin akan melemah. Ketika liberalisme menjadi anutan sebahagian orang yang mengaku diri kaum muslimin, maka pemikiran ini akan merusak keadaan tubuh kaum muslimin. Ketika daya imunitas itu sudah melemah, maka kaum muslimin yang mayoritas berada di negeri ini akan mengalami kelemahan dan akan mudah dihinggapi berbagai macam penyakit. Penyakit itu, kalau orang imunitas tubuhnya lemah, penyakit itu bisa virus masuk, bisa sakit apa, karena imunitasnya sudah melemah. Tubuh digerogoti dengan berbagai macam penyakit. Demikian juga keadaan kaum muslimin. Ketika imunitas, daya tahan, daya tangkal sudah melemah, wal'iyadzubillah, nas'alullah salamah wal afiyah, maka keadaan kaum muslimin akan lemah. Narkoba masuk, kemudian akan masuk lagi LGBT-nya. Tidak akan bisa ditangkal, akan ditelan dengan mentah-mentah. Kemudian nanti Syiahnya masuk, komunismenya masuk, kemudian yang lain-lainnya. Dan daya rusak ini sekarang yang sedang dikembangkan oleh orang-orang semodel ulil absar, oleh orang-orang yang tergabung di dalam jaringan Islam liberal. Maka kita harus mewaspadai gerakan-gerakan mereka ketika mereka mencoba untuk melakukan bentuk-bentuk aktivitas yang menebar pemahaman ini. Pemahaman liberalisme di dalam memahami Islam. Nah, dengan keadaan kondisi kaum muslimin yang lemah, maka itu akan memberi dampak kepada kehidupan berbangsa, bernegara. Dan itu akan lebih memudahkan lagi para imperialis untuk masuk ke negeri kita, dalam pengertian dari berbagai aspek tentunya.
Sehingga bisa, waliyadzubillah, bisa saja kemudian lemah, tidak ada kecemburuan di dalam membela Islam. Orang Islam dimurtadkan oleh para misionaris pun, kaum muslimin diam, tidak ada kecemburuan. Ketika ditanya kenapa tidak melakukan bentuk gerakan amar ma'ruf nahi mungkar, akibat sudah daya tahannya lemah, tidak memiliki daya tangkal, akan mengatakan, itu kan hak asasi manusia, hak dia. Ini salah satu bentuk dari melemahnya ketahanan, atau saya bahasakan tadi, tidak adanya imunitas. Sehingga berbagai penyakit akan merasuk, akan menggerogoti tubuh umat ini. Nas'alullah salamah wal afiyah. Dan kalau sudah kaum muslimin yang mayoritas menetap di negeri ini dalam kondisi lemah, maka proses berikut, kolonialisasi akan semakin mudah. Dan tidak menutup kemungkinan kemudian negara Kesatuan Republik Indonesia hanyalah tinggal nama. Nas'alullah salamah wal afiyah. Inilah bahaya yang kita khawatirkan akibat dari gerakan-gerakan yang sekarang ini tengah dilakukan. Ketika mereka, sebahagian mereka bisa menduduki posisi-posisi penting di kalangan eksekutif kekuasaan, di kalangan yudikatif, di kalangan legislatif, mereka sudah berani untuk berbicara. Yang komunisnya sudah berani untuk menunjukkan kekomunisannya. Bahkan menulis sebuah buku, "Aku bangga menjadi anak komunis." Dan yang menulis bukan rakyat biasa, justru yang duduk di lembaga legislatif di tingkat pusat. Ketika mereka sudah bisa berada di ring kekuasaan, di pusaran kekuasaan, mereka berupaya untuk terus mendobrak tatanan masyarakat yang ada. Apa yang diupayakan oleh Profesor Dr. Siti Musdah Mulia ketika masalah LGBT ini sedang menghangat? Yang mereka upayakan adalah bagaimana merombak undang-undang tahun 74 tentang pernikahan, tentang perkawinan. Karena di situ jelas yang namanya perkawinan harus lawan jenis. Bagaimana mengubah, bagaimana merevisi undang-undang ini sehingga orang yang satu jenis pun bisa menikah. Apa yang mereka lakukan sudah jauh sampai ke sana. Sehingga orang-orang yang ingin menikah dengan satu jenis itu bisa terlindungi oleh undang-undang yang direvisi tersebut. Ini bahaya yang mengancam kehidupan bangsa. Sudah sampai sejauh itu mereka melakukan aksi-aksi untuk melemahkan keadaan bangsa ini. Dan dananya pun tidak tanggung-tanggung. UNDP menggelontorkan dana sampai 108 miliar. Untuk hanya memperjuangkan LGBT. Maka ikhwah fiddin azakumullah, kondisi-kondisi yang demikian ini adalah kondisi-kondisi yang sangat memprihatinkan. Di tengah kehidupan masyarakat, yang masyarakat ini tentu mayoritas adalah kaum muslimin. Antek-antek imperialis bergentayangan di negeri kita. Mereka mencabik-cabik tatanan masyarakat. Mereka mengoyak, merobek kehidupan kaum muslimin dari berbagai sisi.
Ini yang kemudian melahirkan generasi-generasi yang kita dapati akibat dari pemikiran liberal ini, yang ditebarkan oleh imperialis dengan kaki tangannya, antek-anteknya yang ada di negara kita. Tidak mengherankan kemudian kalau di IAIN Wali Songo, dulu masih namanya IAIN, sebuah jurnal resmi dari sebuah fakultas, salah satu fakultas di sana, resmi menampilkan tulisan yang mendukung terhadap homoseksualitas. Jurnal resmi. Dan ini adalah buah daripada pemikiran dari kalangan Islam liberal. Dan buah lainnya bisa kita dapati. Bagaimana ketika masa orientasi mahasiswa baru di IAIN, dulu namanya masih IAIN, Sunan Gunung Jati, Bandung. Bagaimana mereka melecehkan terhadap Islam. Kalau kita mengatakan Allahu Akbar, orang-orang yang sedang melakukan orientasi di kampus ini, mereka adalah dari Fakultas Usuluddin jurusan Akidah Filsafat. Kalau kita mengatakan Allahu Akbar, mereka mengajari junior-juniornya dengan mengatakan anjing hu akbar. Ini buah daripada liberalisme. Sudah sedemikian keadaan yang bagi kita ini adalah sesuatu yang sangat memprihatinkan. Dan ini tentu saja mereka tanam sudah sejak tahun 70-an. Sehingga kemudian perguruan tinggi yang namanya IAIN dulu itu rusak. Karena mereka sudah menanam sejak tahun 70-an. 74 lah kurang lebih saya ingat. Ketika kurikulum tentang Institut Agama Islam Negeri dibuat oleh seorang yang bernama Profesor Dr. Harun Nasution MA. Siapa Profesor Dr. Harun Nasution MA? Dia adalah seorang yang telah dicuci otaknya di McGill University, Montreal, Kanada. Seorang Mu'tazili. Dan ia mengakui sendiri bahwasanya dirinya adalah seorang yang memiliki pemahaman Mu'tazilah. Maka ketika kurikulum dijadikan sebagai dibuat oleh dirinya, maka itulah bibit-bibit rusaknya generasi kita. Dan apa yang terjadi di IAIN Sunan Gunung Jati, Bandung, apa yang terjadi di IAIN Wali Songo, Semarang, dan banyak lagi tentunya yang tidak kita ketahui, yang terliput oleh media adalah dari dua perguruan tinggi yang mengusung nama Islam. Maka kita dapati ini buah dari apa yang mereka tanam. Buah dari yang mereka tanam. Dan program-program untuk menjadikan pemahaman kaum muslimin liberal ini sudah sedemikian tertata dengan penuh sistematis. Mereka membuat agenda dalam masalah politik, berupaya untuk bisa memberikan warna di kalangan eksekutif, legislatif, yudikatif. Memberikan warna, menempatkan orang-orang di kalangan pemerintahan. Dan itu kita rasakan. Bagaimana gerakan liberal ini menguasai misalnya
pendidikan yang ada. Masa kalimat rela mati bela agama dianggap radikalisme? Masa kalimat gelora hati ingin ke Saudi dianggap radikal? Tidak ada lain. Kalimat wanita bela agama, laki-laki bela agama, dianggap sebagai sesuatu yang tidak patut. Ini menunjukkan liberalisme sudah sedemikian menjalar ke mana-mana. Ketika ada buku agama yang katanya berbau ajaran Wahabi, langsung ditarik. Karena itu buku textbook yang dikeluarkan oleh Dignas, langsung ditarik. Ketika berbau Wahabi. Karena mengajarkan akidah tauhidnya diambil dari Kitabut Tauhid. Ditarik. Ini liberalisme sampai kepada keadaan yang sedemikian rupa. Dan sebaliknya mereka menanamkan kepada anak-anak kaum muslimin untuk bersikap toleran terhadap agama lain. Untuk kemudian hormat menghormati terhadap agama lain. Untuk kemudian bisa dalam bentuk praktek-praktek kehidupan kesehariannya untuk bisa kemudian mengucapkan selamat Natal. Gongsi facai atau apa? Dan yang selainnya. Ini sistem yang mereka tanam sehingga kita akan nampak buah dari sistem tersebut. Hasil dari sistem tersebut akan kita lihat. Ketika kaum muslimin sudah tidak memiliki lagi kecemburuan, greget, untuk kemudian cemburu melihat pemurtadan, cemburu melihat para misionaris bergentayangan, tidak lagi memiliki kecemburuan itu, maka ini pertanda bahwasannya apa yang ditanam, apa yang ditebar oleh pemahaman-pemahaman liberal itu sudah sedemikian rupa mencuci otak, mencuci pendirian, mauqif dari kalangan kaum muslimin. Nas'alullah salamah wal afiyah. Ini dari keadaan negara kita. Dan semua ini didukung dengan sistem yang ada. Didukung dengan sistem demokrasi. Didukung dengan payung HAM, hak asasi manusia. Sehingga kaum liberal bebas untuk menebarkan pemahaman-pemahaman mereka. Ini agenda mereka dalam bidang politik. Nanti ada lagi agenda mereka orang-orang Islam liberal dalam bidang mengikis akidah umat agar umat bisa menerima perbedaan-perbedaan keragaman di dalam agama yang ada di Indonesia. Tasamuh bainal adyan mereka tanamkan. Toleransi beragama mereka tanamkan. Nah, sehingga kaum muslimin harus menghormati ibadah-ibadah mereka. Bahkan harus menghormati kekufuran dari ajaran-ajaran agama mereka. Dan itu semua dari mulai sejak tahun 80-an melalui pemikiran-pemikiran yang dilontarkan oleh Nurcholish Madjid. 3 agama, 1 Tuhan menurut bahasa mereka. 3 agama yaitu Islam, Nasrani, Yahudi. Tuhannya 1 sama menurut mereka. Diistilahkan oleh mereka. Cuma jalannya yang berbeda. Diibaratkan oleh mereka, ibarat orang mau ke Mekah. Ada yang lewat Eropa dulu,
Ada yang lewat langsung, ada yang lewat India dan seterusnya. Itu bahasa mereka. Ya. Bahwasanya Yahudi, Kristen, Yahudi, Nasrani, Islam, ya, berujung kepada satu, ya, yaitu Nabi Ibrahim, sama nenek moyangnya. Itu yang mereka terus gembar-gemborkan, tanpa mereka menyebutkan bahwasanya al-Yahud telah menyimpang, tanpa mereka menyebutkan bahwasanya Nasara telah melakukan penyimpangan. Mereka tidak mau menjelaskan al-Yahud telah menjadikan Uzair sebagai putra Allah. Mereka tidak menjelaskan bahwasanya Nasara telah menjadikan Isa ibnu Maryam sebagai anak Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak mau menjelaskan penyimpangan itu. Karena manakala mereka jelaskan hal yang demikian, akan menunjukkan bahwasannya Yahudi Nasara adalah kelompok sesat. Tidak patut untuk diikuti. Dan agama yang benar hanyalah Islam. Mereka menghindari firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah Islam. Mereka hindari. Kalau ada yang sampai mempertahankan demikian, kaum muslimin mempertahankan demikian, dikatakan kolot, dikatakan ortodoks, dikatakan konservatif, atau julukan-julukan yang sifatnya merendahkan, meremehkan, melecehkan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah jelas berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jelas, tegas Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, barang siapa yang mencari agama selain Islam, jelas, tegas sekali Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, barang siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu, tidak akan diterima. Tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari agama selain Islam tersebut. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia, orang yang mencari agama selain Islam ini, kelak di akhirat nanti akan menjadi orang-orang yang rugi. Sudah sangat gamblang. Menunjukkan bahwasanya hanya Islam yang diakui sebagai agama yang benar. Tapi mereka berupaya terus untuk menanamkan bahwasannya semua agama itu baik, semua agama itu benar. Tidak ada agama ini, agama-agama yang mengajarkan kejahatan, tidak ada. Semua agama mengajarkan kasih sayang, sebagaimana pula Islam. Itu suara-suara mereka dalam rangka untuk mengelabui kaum muslimin, sehingga kaum muslimin kemudian mau, oh iya, agama yang lain juga baik, oh iya, agama yang lain juga benar. Semua agama akan mengajarkan kebaikan. Allahu Akbar. Ini adalah upaya-upaya dari kalangan liberalis untuk kemudian melakukan proses pembusukan di kalangan kaum muslimin sendiri. Sehingga dengan begitu akidah kaum muslimin menjadi lemah, keadaan kaum muslimin rentan, sehingga bisa dimasuki dengan berbagai macam faham-faham yang lainnya. Apa yang tadi kita paparkan merupakan hal-hal yang terkait dengan gerakan liberalisme, pemahaman yang mengusung kebebasan dalam memberikan tafsir
terhadap pemahaman Islam. Karena sifatnya liberal, maka pemahaman atau tafsir menerjemahkan Islam tentu berdasarkan hawa nafsu mereka. Walaupun bahasa dikemas sedemikian intelek, mereka mengatakan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang melakukan modernitas di dalam memahami Islam. Apa yang dimaksud modernitas menurut mereka? Yang dimaksud modernitas menurut mereka di dalam memahami Islam yaitu ketika keadaan yang berkembang di tengah masyarakat ternyata tidak selaras, tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Maka nilai-nilai Islam inilah yang oleh mereka perlu dirubah sedemikian rupa sehingga bisa selaras dengan apa yang berkembang di tengah masyarakat. Contoh, Profesor Dr. Munawir Sadzali, mantan Menteri Agama. Berupaya untuk melakukan apa yang mereka sebut dengan rekonstruksi agama. Rekonstruksi nilai-nilai Islam. Arti rekonstruksi yaitu mengkonstruksi ulang apa yang terdapat di dalam Islam. Kenapa harus dikonstruksi ulang? Karena apa yang selama ini diajarkan oleh para alim ulama Islam dianggap sudah tidak sesuai dengan kemodernan yang ada, yang berkembang di tengah masyarakat. Yang ditampilkan contoh oleh Profesor Dr. Munawir Sadzali adalah dalam proses pembagian waris. Munawir Sadzali melihat di kota Solo, para wanita bekerja. Sedangkan para suami mereka tidak sebagaimana yang dilakukan oleh para istrinya. Tidak bekerja. Maka melihat keadaan yang demikian, maka tidak adil apabila wanita mendapatkan bagian warisnya setengah dari laki-laki. Kondisi yang demikian harus dikonstruksi ulang. Dengan bahasa kasarnya dirobah dong. Merubah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran mencoba untuk direkayasa sedemikian rupa ya, karena tidak sesuai dengan keadaan perkembangan laju zaman. Sehingga perlu adanya perubahan, perombakan. Ini yang dimaksudkan modernitas dalam memahami agama. Jadi modernitas itu artinya ngacak-ngacak, merubah ajaran-ajaran Islam. Itu salah satu contoh. Contoh yang lainnya, sebagaimana tadi telah saya singgung, untuk supaya keragaman hidup berbangsa ini menjadi baik, maka ayat-ayat, ajaran-ajaran Islam yang menunjukkan atau mengunggulkan Islam dari agama yang lainnya, itu harus dirubah. Seperti tadi ayat inna dina indallahil Islam misalnya. Atau ayat-ayat yang sejenis.
Kenapa? Karena ayat-ayat ini bisa menjadi bibit-bibit konflik antar umat beragama. Sudah sedemikian ketakutannya mereka. Sehingga perlu untuk kemudian diterjemah ulang. Sehingga perlu untuk kemudian bahasa mereka dimodernisasi. Kita tahu maksudnya. Dirubah begitu saja. Aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala mereka kebiri, mereka paksa sedemikian rupa untuk berubah. Karena mengingat perkembangan zaman. Bukan zaman itu yang harus mengikuti tuntunan agama. Bukan keadaan kehidupan masyarakat itu yang harus dibentuk dengan agama. Tapi mereka sebaliknya. Agama harus mengikuti laju perkembangan masyarakat. Ini yang menjadikan kemudian mereka semena-mena untuk merusak Islam. Mereka semena-mena untuk merubah ajaran-ajaran Islam dengan pemahaman liberalisme yang ada pada diri mereka. Ini bahaya pemikiran yang terus mereka suarakan. Mereka kuasai media-media massa, dari mulai media massa cetak, Tempo, dengan media-media lainnya. Karena di Tempo ada Gunawan Muhammad, yang termasuk dalam jaringan Islam liberal pula. Dan media-media yang lainnya. Bahkan mereka bisa membayar satu halaman penuh media, koran misalnya, untuk mengembangkan melalui radionya, RH68 atau apa itu dulu. Ada. Mereka kuasai semua. Dan mereka sebarkan dari media-media tersebut pemahaman-pemahaman mereka. Entah dengan cara diskusi, mengajak diskusi dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk dari liberalisme yang sedemikian rupa pada masa sekarang ini mereka sedang jaya-jayanya. Sedang jaya-jayanya. Kenapa? Karena orang-orang mereka masuk dalam posisi-posisi yang strategis. Baik di lingkungan eksekutif, pemerintahan, ataupun di lingkungan-lingkungan pemerintah yang lainnya. Maka ikhwah fiddin azakumullah, kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita hanya bisa pula berupaya tentunya dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan semampu yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki untuk mencegah, menangkal pemikiran-pemikiran liberalis ini. Karena mereka akan terus berupaya untuk melemahkan ketahanan kaum muslimin, sehingga kemudian mudah untuk dirusak, mudah kemudian untuk dijadikan sebagai objek yang itu semua, keuntungan itu semua hanya akan diraih oleh orang-orang kufar. Oleh orang-orang kufar. Kalau dulu orang-orang kufar sampai menerjunkan Snoek Horgrone, Van der Vlas dalam rangka untuk melakukan imperialisme. Tapi kini mereka cukup menurunkan kader-kader mereka yang telah dicuci otaknya, untuk kemudian kader-kader yang mereka rekrut dari bangsa asalnya. Dan itu terus, upaya itu terus mereka lakukan.
Maka di dalam fenomena dakwah kita lihat berbagai tantangan, rintangan menghadang kita. Belum syiahnya, belum nanti liberalnya, kaum liberalis, belum nanti komunisnya. Ketika kita berbicara komunisme, kita akan melihat fenomena yang berkembang di negara kita sekarang. Ada anak muda dengan bangganya mengenakan kaos yang bergambar palu arit. Dan dengan santainya mengatakan, ini kan cenderamata dari Vietnam. Seakan-akan tanpa salah. Ada lagi yang berupaya dibungkus dengan bentuk ilmiah, hasil penelitian. Bukunya dikemas sedemikian rupa, merupakan hasil penelitian. Ingin meneliti sampai sejauh mana korban-korban dari pihak komunis ketika tahun 65. Ketika TNI dan kaum muslimin melakukan pemberantasan terhadap faham komunisme. Memberantas kalangan komunis. Hasil penelitiannya dikemas. Dan bukunya diberi judul Palu Arit di Ladang Tebu. Peneliti LIPI, doktor, mengemas, ingin melakukan pembelaan terhadap para korban dari kalangan komunis. Dan sekian banyak fenomena-fenomena terjadi di Madura, karnaval 17 Agustusan. Dengan santainya peserta karnaval menampilkan simbol-simbol Partai Komunis Indonesia. Dari mulai foto-fotonya, foto Aidit. Dan foto-foto tokoh-tokoh Partai Komunis lainnya. Dan tentu saja palu arit dibawa. Dengan santainya. Dan sekian banyak fenomena kita, simbol-simbol Partai Komunis itu disebar sedemikian rupa. Sehingga kita melihat bahwasannya kita harus mewaspadai bahwasannya apa yang dikatakan komunis merupakan bahaya laten, itu memang benar-benar bahaya laten. Sekarang mereka masih tes case, melakukan tes case. Salah sebuah partai politik di spanduknya dalam rangka ulang tahun membuat angka usia partainya dengan menyelipkan simbol palu arit di spanduknya. Dan spanduk ini disebar di Tasikmalaya ada, di Solo juga ada. Hanya ingin mengetes, adakah reaksi dari kaum muslimin? Kalau tidak ada, mungkin akan muncul yang lebih daripada itu. Kalau tidak ada reaksi, akan muncul yang lebih dari itu. Ini namanya ingin mengetes sampai sejauh mana resistensi dari masyarakat Indonesia terhadap komunisme. Ingin mengetahui sampai sejauh mana penolakan dari masyarakat Indonesia. Kalau ternyata gambar palu aritnya yang sudah disamarkan dengan angka 45 itu ternyata menimbulkan reaksi yang sedemikian kuat, berarti antipati terhadap komunisme ini masih besar. Sehingga kemudian harus melakukan gerakan bawah tanah lagi. Tidak boleh muncul ke permukaan.
bawah tanah lagi. Diam-diam. Kerjasama dengan Partai Komunis Cina, diam-diam. Dan seterusnya. Melakukan kaderisasi, diam-diam. Sambil terus melakukan konsolidasi. Sampai sebagaimana yang tadi saya sebutkan, sebuah buku dengan bebas diberi judul besar, "Aku bangga menjadi anak PKI," atau menjadi anak PKI, ya, itu sedemikian dengan santainya. Dan ini pun merupakan tezkis. Sampai sejauh mana respon umat terhadap upaya-upaya dari gerakan mereka tersebut. Maka komunisme sebagaimana yang disebutkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunisme adalah sebuah paham, sebuah ideologi dalam bidang politik yang menganut ajaran Karl Marx dan Friedrich Engels yang hendak menghapuskan hak milik perseorangan dan menggantikan dengan hak milik bersama yang dikontrol oleh negara. Dengan kata lain, komunisme adalah sebuah paham yang menekankan kepemilikan bersama atas alat-alat produksi, tanah, tenaga kerja, modal, yang bertujuan untuk tercapainya masyarakat yang makmur, masyarakat komunis tanpa kelas dan semua orang sama. Masyarakat tanpa kelas. Karena yang manakala kita perhatikan menilik sejarah, orang-orang komunis itu kan banyak para pengikutnya dari kalangan al-fuqara wal masakin. Orang-orang komunis yang banyak terjerat kepada komunisme itu dari kalangan buruh, dari kalangan petani, dari kalangan nelayan, orang-orang yang dianggap marginal, pinggiran. Itu yang banyak direkrut oleh Partai Komunis Indonesia dulu. Maka karena memang ideologi yang dianut oleh komunisme atau Marxisme, mereka melakukan bentuk pertentangan kelas. Bentuk pertentangan kelas. Kelas adalah kelompok atau komunitas masyarakat. Mereka melakukan pertentangan kelas antara kelas kapitalis dengan kelas buruh misalnya. Kelas borjuis dengan kelas proletariat, rakyat jelata. Borjuis yaitu para juragan tuan tanah. Para kapitalis pemilik modal dengan kaum buruh. Itu yang mereka upayakan untuk ideologi komunis adalah upaya untuk mempertentangkan itu. Jadi sifatnya mengadu domba antara kelas miskin dengan kelas kalangan kaya raya. Itu yang dilakukan oleh Marxisme. Sehingga perjuangan pertentangan antar kelas ini, orang-orang miskin dipengaruhi sedemikian rupa dengan propaganda, agitasi dan lain sebagainya, sehingga merasa memiliki semangat untuk mengganyang kaum borjuis, kaum kapitalis, pemilik modal, ataupun para tuan tanah. Itu yang dilakukan oleh komunisme. Jadi sistem mengadu domba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La yadkhulul jannata nammam." Tidak akan masuk surga orang-orang yang mengadu domba. Dan orang-orang komunis, mereka adalah orang-orang yang menganggap agama itu adalah candu masyarakat. Agama itu hanya akan
membangun daya khayal masyarakat. Jadi komunisme, orang komunis, orang yang memiliki pemahaman komunisme itu lebih buruk daripada orang musyrikin Quraisy. Orang musyrikin Quraisy kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, masih mengakui Allah. Fayaquluna Allah. Mereka akan menjawab Allah. Tapi orang komunis sama sekali tidak memiliki keyakinan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita mempelajari salah satu wujud bahwasannya termasuk atau yang termasuk dalam bentuk al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, fa ammal imanu billahi fayatadammanu arba'ati umur. Bahwasannya yang termasuk iman kepada Allah, beriman kepada Allah itu meliputi 4 perkara. Satu di antara 4 perkara yang ingin saya sebutkan di sini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-amrul awal al-imanu biwujudillahi ta'ala. Seseorang harus mengimani kepada wujud adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan komunisme tidak mau percaya adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas tingkat kekufurannya. Sehingga apa yang diharapkan dari manusia yang sedemikian kufur? Kalau mereka membantai manusia, kalau mereka membunuh sesama manusia, ya memang karena mereka sudah lebih jelek daripada binatang, sudah lebih jelek daripada binatang, sehingga perilaku yang mereka lakukan, sikap-sikap yang mereka perbuat itu memiliki kesadisan, kebiadaban yang lebih daripada binatang itu sendiri. Ini komunisme. Pantas kalau kemudian mereka melakukan bentuk pembantaian kepada kaum muslimin, pembantaian kepada kaum muslimin tahun 1948 di Madiun, yang di dalam sejarah Indonesia dikenal pemberontakan. Pemberontakan itu sendiri terhadap pemerintahan adalah sudah menyelisihi prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Belum pembantaian, pembunuhan terhadap kaum muslimin. Sampai sekarang pembunuhan yang dilakukan di Madiun, di salah satu tempat hutan di daerah Kresek, di daerah Kresek, Madiun. Kalau di Jakarta mungkin lubang buayanya begitu. Satu demi satu kaum muslimin dibantai dengan secara tidak manusiawi. Ini yang dilakukan oleh orang-orang komunis, menghalalkan segala cara di dalam perjuangan mereka. Maka komunisme akan menjadi ancaman bagi masyarakat Indonesia. Komunisme akan menjadi ancaman bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan apa yang tersajikan pada kesempatan malam hari ini bisa bermanfaat dan sedikit bisa memberikan pencerahan kepada kita, sehingga kita benar-benar bisa terbimbing berdasarkan Al-Quran was Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi, menjaga kaum muslimin dari berbagai tipu daya musuh-musuh Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, yuriduna liyutfi'u nurallahu
Ya, nurullah bi afwahihim. Ya, walau mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah Subhanahu wa taala, hendak memadamkan cahaya Islam, dan Allah menyempurnakan cahayanya. Ya. Walaupun orang-orang kafir membencinya. Ya. Dengan mulut mereka. Mereka ingin memadamkan cahaya agama Allah Subhanahu wa taala melalui media yang mereka miliki. Melalui baik media radio, media cetak, televisi, mereka kerahkan. Tapi ingatlah, Allah senantiasa menyempurnakan cahayanya, menyempurnakan Islam. Dan mudah-mudahan kita senantiasa dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.